Jadi begitu saya mendapatkan berita tentang pengaturan azan itu, yang pertama kali yang saya pikirkan adalah kenapa? Itu sudah pasti. Kenapa ada kebijakan semacam ini? Kok bisa ada kebijakan semacam ini? Karena kalau kita bahas tentang kenapa, kita biasanya akan mendapatkan banyak sekali insight, banyak sekali proses yang kita perlukan untuk membahas lebih dalam tentang sesuatu. Jadi setelah kita memahami faktanya seperti apa, kata-katanya seperti apa, lalu kalau bisa mendapatkan rekamannya, kita mendapatkan satu berita, proses pertama kali yang saya pribadi senang untuk lakukan adalah bertanya, kenapa? Kok dia bisa untuk menelurkan kebijakan semacam ini? Atau kok seseorang itu bisa berbuat yang semacam ini? Karena kita sudah tahu bahwasanya tangan kita, lisan kita itu cuma perpanjangan daripada akal kita dan hati kita. Sekali lagi, bahwasanya lisan dan perbuatan itu cuma perpanjangan daripada akal dan hati. Maka yang saya mau cari adalah apa yang dipikirkan oleh akalnya dan apa yang dirasakan oleh hatinya, apa yang berlangsung di keheningan yang tidak terlihat sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang terlihat seperti itu. Itu kalau saya. Nah, maka saya coba-coba untuk berpikir lagi. Misal contoh, teman-teman kalau sering nonton video saya, itu pasti sering mendapatkan saya tuh banyak membahas tentang simbologi. Bukan simbologi, ding. Membahas tentang simbol. Tentang seseorang kalau sudah mencintai sesuatu tuh tanda-tandanya apa? Alamat-alamat orang jatuh cinta tuh apa? Dan salah satu yang paling kuat kan tanda-tandanya adalah simbol. Misalnya, dulu ketika SMP, saya tuh sangat senang baca komik. Ketika saya baca komik, senang otomatis apapun yang berkaitan dengan simbol di komik itu saya pasti senang. Misal, dulu saya baca komik judulnya Neon Genesis Evangelion. Itu satu komik yang apa ya, ceritanya lumayan bagus, gambarnya juga sangat breakthrough di masanya, dan dia ada satu lambang tuh, satu logo, satu simbol. Simbolnya daun maple setengah terus tulisan di atasnya Nerf. Itu saya sering gambarin simbol itu dan saya sering jadiin itu sebagai sebuah identitas saya juga karena untuk nunjukin bahwa saya tuh suka dengan komik yang saya baca. Lebih jauh lagi ketika SD ya, SD SMP juga. Itu saya punya klub kesukaan basket namanya Chicago Bulls. Ya, semua anak-anak 90-an ya pasti sukanya Chicago Bulls biasanya. Chicago Bulls sama satu lagi adalah Orlando Magic. Itu saya suka dua klub bola itu. Di catatan-catatan saya kalau misalnya teman-teman ada di zaman itu dan lihat catatan-catatan saya selalu kemudian gambarin simbol-simbol itu. Chicago Bulls gitu kan ada bantengnya, terus kemudian Orlando Magic ada bintang-bintangnya gitu ya. Dan saya juga sangat suka gambar logo Superman. Nah, S gitu kan ya. Jadi kalau dunia kartun saya suka Superman. SMP, SMA saya sukanya Spider-Man. Maka banyak teman-teman akan mendapatkan logo laba-laba dengan berbagai macam variasi dan versinya. Pada pada sederhananya, singkatnya adalah orang yang mencintai sesuatu pasti akan senang diasosiasikan dengan satu simbol tertentu. Diasosiasikan dengan satu lambang atau satu identitas yang mewakili pikiran dia. Karena sudah saya sampaikan bahwasanya perbuatan ataupun lisan dan simbolisasi apapun yang muncul dari kita itu cuma perpanjangan daripada akal kita dan hati kita aja. Jadi kalau seandainya kita bisa melihat, kita mampu untuk mengumpulkan ataupun mereferensikan simbol-simbol simbol-simbol lalu lambang-lambang ataupun identitas-identitas yang berkaitan dengan seseorang, sedikit banyak kita tahu tentang seseorang tuh sukanya apa. Jadi dia tuh cintanya apa. Dan itu berlaku sebaliknya teman-teman sekalian. Kalau seseorang tuh nggak suka dengan satu simbol, itu berarti menandakan dia tidak menyukai dengan satu hal tertentu. Atau kalau kita balik, kalau dia dalam hati dan pikirannya sudah tidak menyukai sesuatu, atau dia tidak terlalu senang pada sesuatu itu, atau bahkan membenci sesuatu, maka dia tidak akan pernah mau untuk diasosiasikan dengan simbol-simbol tertentu atau lambang-lambang dan identitas yang muncul daripada hati dan pikiran tadi. Nah, jadi apa yang tidak disukai di dalam hati dan pikiran tadi? Contoh misalnya, nenek saya tuh tinggalnya di Palembang dulu dan dia mengalami penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda, penjajahan Jepang.
Sehingga nenek saya itu tidak suka dengan segala sesuatu yang berbau Jepang. Bahkan nenek saya tuh udah kayak apa ya, benci, nggak suka banget ketika dia mendengar segala sesuatu yang berbau Jepang. Karena mungkin hatinya dan pikirannya itu sudah kompak. Dan dia nggak suka karena dia pernah merasakan jajahan Belanda dan mendapatkan cerita, mendapatkan mungkin pengalaman dan seterusnya. Sehingga agak kontra dengan saya. Kalau saya suka baca komik, nenek saya nggak mungkin suka baca komik. Saya suka dengan bahasa Jepang tentu saja. Itu kan ya, zaman dulu tuh ya SMP kalau ada orang lagi senang-senangnya Jepang itu mereka kalau ngangkat telepon tuh bukan halo tapi mosh gitu kan ya. Ya sama kayak zaman sekarang kan ya, para wibu kan gitu kan ya. Selalu pengen untuk diasosiasikan dengan bahasa Jepang gitu kan ya. Kalau misalnya mereka ngomong apa bukan apa tapi nani ya gitu. Misalnya kayak gitu-gitu. Jadi sama, orang nggak suka dengan Jepang itu pasti nggak suka dengan simbol-simbol identitas, bahasa ataupun segala macam. Itu yang kemarin saya bahas juga ketika dalam bahasan benci Arab. Kalau ada orang yang nggak suka dengan bahasa Arab, nggak suka dengan orang-orang Arab, sebenarnya mereka sedang membenci sesuatu yang mereka asosiasikan senantiasa dengan Arab, yaitu adalah Islam sebenarnya, misalnya gitu kan ya. Nah, balik lagi pada pembahasan ini, nenek saya tuh nggak suka Jepang karena dia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepang karena dia punya pengalaman buruk dan punya persepsi buruk tentang Jepang. Saya pun sama. Dulu ketika saya menyaksikan kemunculan Korean Wave itu ya, itu saya merasa nggak suka dengan Korean Wave. Saya nggak suka Hangul, saya nggak suka tulisan-tulisan Hangul, saya nggak suka lagu-lagu Korea karena saya anggap itu kayak mau ikut-ikutan Jepang gitu ya. Saya nggak suka dengan komik-komiknya gitu, dan saya nggak suka dengan produk-produknya. Itu contohnya misalnya. Walaupun sekarang saya nggak gitu ya, maksudnya itu dulu. Juga dulu, mungkin sampai sekarang juga, saya tuh tidak suka segala sesuatu yang berasosiasi dengan India. Itu karena mungkin pengalaman saya tuh dulu ngelihat orang tuh suka film India dan saya bilang ini ngapa sih gitu, dikit-dikit nyanyi dan seterusnya. Atau mungkin saya punya pengalaman buruk kali ya dengan orang India. Sehingga saya tuh kalau ngelihat India tuh yang kebayang tuh yang jelek dan kebayang tuh yang nggak bagus. Itu kalau sekarang, walaupun tentu saja itu tidak saya jadikan sebagai alasan untuk saya untuk berlaku tidak adil atau untuk berbuat kasar. Ya itu cuma ngasih tahu aja bahwa rasa tidak suka atau rasa negatif itu bisa mempengaruhi terhadap segala sesuatu yang bersifat simbolisasi ataupun identitas yang berasosiasi dengan hal yang kita nggak suka itu. Nah, kalau kita bahas dengan Islam, gitu ya, kalau orang itu suka Islam, ya, kalau orang itu suka agama Islam, dia mencintai agama Islam, dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka mustahil dia tidak suka dengan simbol-simbol agama. Atau segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Contoh misalnya, nggak mungkin dia akan protes ketika ada maulidan. Nggak mungkin, ya kecuali kalau berbeda pendapat ya, nanti kita bahas nanti. Nggak mungkin dia akan protes dengan orang yang sholawatan. Nggak akan dia mengatakan bahwa zikir itu bikin ribut, rame, berisik. Atau dia itu berusaha untuk memberikan sebuah stigmatisasi negatif terhadap azan, gitu ya, yang merupakan simbol di dalam Islam. Kenapa kita katakan azan itu adalah simbol daripada Islam? Kalau kita ngelihat simbol mah banyak. Contoh misalnya ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu simbol Islam. Kalau teman-teman nyari ya, sesuatu simbol, kalau orang Kristen disimbolkan salib misalnya. Kalau orang-orang Buddha disimbolkan apa misalnya? Buddha itu disimbolkan dengan ya nggak tahu ya. Coba teman-teman cari ya kalau ketik di Google. Tapi pasti ada yang disimbolkan dengan Buddha. Islam disimbolkan juga dengan misalnya bulan sabit dan bintang misalnya. Atau agama apa lagi misalnya. Agama Hindu disimbolkan dengan huruf kayak gitu ya. Saya nggak tahu cara bacanya tapi juga pasti ada. Setiap tuh punya simbol. Maka simbol yang paling mudah kalau kita bicara tentang Islam itu misalnya contoh syahadat. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi itu kan sulit banget dibaca ya. Terutama bagi orang-orang yang mungkin nggak bisa bahasa Arab. Jadi simbolnya Islam apalagi dalam satu negeri. Dari mana kita tahu bahwa negeri ini negeri Muslim? Ya biasanya ada masjid. Dan kalau ada masjid, maka ada azan. Makanya kemudian orang-orang
Eropa, orang-orang Barat yang pergi ke negeri-negeri Muslim, biasanya yang mereka masukin dalam YouTube-nya atau dalam videonya atau apapun, mereka bilang nih, ini namanya prayer chanting, nah, kata mereka kan gitu. Ini adalah panggilan sholat, panggilan untuk beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu kan keren banget. Apalagi kemudian yang jangan azan saya lah. Kalau azan saya tuh mungkin nggak terlalu bagus ya. Mungkin Ustadz Hanan suruh azan gitu ya, atau siapa misalnya yang suaranya bagus, Muzamil suruh azan gitu ya. Atau pokoknya azan-azan yang bagus lah. Atau kita sendiri. Kalau kita pergi ke Mekah dan Madinah, itu pertama kali saya ke Mekah ke Madinah, itu perlu 3 bulan saya baru bisa move on dari Mekah dan Madinah. Itu padahal saya muslim loh, 3 bulan saya move on dari Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena rindu banget dengan suara azan Mekah dan Madinah. Somehow pokoknya itu, pokoknya magical gitu ya. Sehingga saya tuh sampai ngerekamin tuh ketika azan di Mekah. Saya ingat banget, azan di Mekah, saya tungguin. Saya paling suka tuh azan apa? Azan maghrib saya paling suka. Karena buka puasa. Bukan. Pokoknya azan maghrib itu somehow lebih bagi saya lebih apa ya, lebih sakral. Kenapa? Karena dibarengi dengan pergantian waktu dan pergantian cahaya gitu ya. Jadi saya tuh ngerekamin azan maghrib tuh di Mekah. Terus saya putar-putar lagi. Tiap kali saya dengar azan, itu saya langsung kebawa seolah-olah perasaan saya tuh ada di sana. Rasa syahdu gitu ya. Rasa kemudian ya Allah pengen datang ke masjid gitu ya. Dan somehow kita juga bisa membedakan. Nah, ini azan Mekah, ini azan Madinah gitu ya. Azan Madinah juga sama, ngangenin juga, dan kebayang kita ngunjungin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita kebayang untuk ibadah, untuk mau taat. Kenapa? Karena azan itu kalau bahasan orang zaman sekarang mungkin kayak anchoring untuk berbuat suatu kebaikan. After all, teman-teman sekalian, azan adalah sebuah bagian daripada syiar Islam. Kenapa? Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat di zaman beliau adalah Bilal untuk mengumandangkan azan, untuk kemudian mensyiarkan azan, untuk kemudian naik ke tempat yang tinggi, lalu kemudian menyampaikan azan sehingga terdengar pada seluruh manusia, sehingga seluruh manusia yang mendengarkan itu bisa diingatkan bahwasanya mereka tuh hamba Allah. Mereka itu adalah kemudian punya kewajiban, ada waktu mereka untuk kemudian bisa untuk sholat, bisa untuk curhat sama Allah dengan seluruh beban mereka. Lalu kemudian Allah akan menjanjikan pertolongan dan kejayaan pada mereka yang melakukan ibadah itu. Nah, ini adalah kemudian azan gitu kan ya. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya magical gitu ya. Karena ini adalah simbolisasi Islam. Dan sebaliknya ketika saya sudah muslim ya, ketika saya pernah pergi ke Turki, satu daerah namanya Alaçatı. Teman-teman coba lihat di internet, kalau misalnya teman-teman cari Alaçatı, itu adalah daerah yang sangat dalam tanda kutip lebih sekuler di antara daerah-daerah muslim yang lain. Karena itulah dia tuh di tengah-tengah jalan kadang-kadang ya karena itu anggaplah kayak Balinya Indonesia lah. Jadi tempat itu kayak lebih bebas daripada tempat-tempat Turki yang lain. Dan di tengah-tengah pasar itu tempat terjadi aktivitas-aktivitas minum-minum dan segala macam. Itu dengan pakaian yang juga nggak normal seperti di Istanbul atau di tempat-tempat yang lain gitu ya. Tiba-tiba ada azan. Itu bagi satu, ya Allah, itu kayak apa ya? Kayak kita tuh lagi panas terus diguyur es gitu loh maksudnya. Ya Allah, ada azan. Dan sama ketika saya pergi ke Eropa selama sekira 12 hari, teman-teman tahu nggak apa yang saya kangenin? Azan. Serius. Jadi rasanya tuh kayak aneh, kayak sesuatu tuh kayak apa ya? Nggak normal ketika kita tuh nggak dengar azan gitu loh maksudnya. Kita tuh kayak merasa ada yang kurang. Walaupun kita sholat ya sholat, memang nggak perlu azan untuk mengingatkan sholat. Cukup HP kita ada jadwal sholat, kita juga sudah tahu, kita bisa ngelihat waktu kok. Tapi masalahnya adalah ada sesuatu yang kurang. Karena kenapa? Ya ini simbolisasi yang berkaitan dengan perasaan gitu, yang berkaitan dengan hati gitu loh maksudnya. Sehingga ketika pergi ke Eropa ataupun pergi ke Amerika ataupun negeri-negeri lain yang mereka bukan muslim, saya tuh nggak nyaman. Makanya saya bilang sama istri saya, sekarang itu ya, saya bilang sama istri saya tuh hampir mengurangi seluruh bepergian ke luar negeri. Hampir semuanya, kecuali Turki. Kecuali kemudian pergi ke Turki. Kenapa? Karena Turki itu adalah fasilitasnya itu mirip dengan Eropa, tapi ada azan. Saya bilang sama istri saya gitu. Kenapa? Somehow azan itu menenangkan bagi saya. Kenapa? Karena saya tuh ketika mendengar azan, anchoring saya, kaitan saya itu kemana?
ketenangan ketika sholat, bertemu dengan orang-orang yang baik, kita bisa wudhu, sejenak berhenti daripada hiruk pikuk dan hingar-bingar dunia, lalu kemudian kita bisa untuk fokus menghadap Allah, lalu kemudian kita bisa dari situ ya mungkin ya kalau siang ada makanan, kalau misalnya tadi yang saya bilang maghrib itu berarti pergantian hari, kita istirahat dan seterusnya. Tapi ada sesuatu yang magical dalam setiap azan. Karena azan sendiri adalah peringatan untuk sholat sekaligus peringatan pergantian cahaya, pergantian waktu gitu ya. Nah maka bagi saya orang muslim itu adalah sesuatu yang ya saya senang aja ketika dengar azan gitu kan ya. Apakah saya merasa terganggu? Enggak, sama sekali enggak. Dan saya pernah cek ya kepada bapak ibu saya, ya kadang-kadang mereka komplain sih. Itu azannya pagi-pagi jam 3 keras banget misalnya. Pernah ketika mereka di satu hotel gitu ya di daerah mana saya lupa. Itu kebetulan azannya itu langsung ke kamar mereka. Bukan azan, apa bukan mikrofon apa namanya? Speaker, speaker itu langsung ke kamar mereka. Nah, itu mereka agak komplain. Tapi di luar itu saya pikir semua orang-orang yang bukan muslim pun sudah terbiasa. Dan Indonesia merdeka sudah berapa lama? 45 sampai sekarang gitu ya. Dan itu tidak pernah, itu pun dipermasalahkan. Saya pikir, nggak tahu ya, coba nanti cek sejarah. Setahu saya sih nggak pernah dipermasalahkan. Pernah ada dipermasalahkan tentang azan. Yang paling ingat di kepala saya ketika membahas tentang azan, itu adalah ketika azan di Turki diganti dengan bahasa Turki. Pelakunya siapa? Pelakunya juga mengaku muslim. Ya, pelakunya mengaku muslim dan dia juga mengatakan ini buat kebaikan. Ini buat kebaikan. Kenapa? Alasan mereka banyak. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang Turki nggak ngerti bahasa Arab. Sehingga ketika misalnya mereka dibacakan adzan dalam bahasa Turki, maka sehingga dibacakan dalam bahasa Arab mereka nggak ngerti. Lebih baik dibacakan dalam bahasa Turki biar mereka ngerti. Alasan pikir saya. Kenapa? Karena mereka itu dari Utsmani dan Utsmani itu salah satu bahasanya adalah bahasa Arab. Nah, maka kemudian ini dilarang azan dalam bahasa Arab. Bahkan tidak hanya dilarang, tapi diberikan sanksi yang sangat keras dan sangat fisikal terhadap orang-orang yang masih bersikeras mengumandangkan azan dalam bahasa Arab, bahasa aslinya. Maka dikumandangkan dalam bahasa Turki. Dan itu sangat-sangat ya hilang seluruhnya. Seluruh yang kita katakan tadi hilang semuanya. Nah, itu yang saya ingat tentang masalah azan. Pernah ada orang yang mengaku muslim, lalu kemudian dia berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang baik, lantas dia mempermasalahkan yang tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya. Kenapa? Wallahualam bishawab, saya nggak tahu. Tapi alasan yang bisa saya pikirkan dari awal ketika saya bilang pada teman-teman sekalian, kenapa kira-kira kalau kita boleh nebak, ya saya kemudian nebak yang tadi. Simbol itu sangat berpengaruh bagi orang-orang yang suka Islam. Dia akan mengisi dirinya, sekelilingnya, rumahnya, anaknya, nama anaknya, buku-buku yang dia baca, semua dengan simbol-simbol yang terasosiasikan dengan Islam. Tapi kalau orang nggak suka, dia pertama kali akan dia jauhkan adalah simbol-simbol ataupun segala macam yang berasosiasikan dengan yang dia nggak suka. Cari di rumah saya, ada nggak simbol-simbol yang terasosiasi dengan India? Nggak ada. Kecuali nasi biryani. Ya itu beda ya urusannya. Kan saya udah bilang, saya tuh kan nggak suka, tapi bukan nggak suka sampai benci, enggak. Atau cari di rumah saya misalnya simbol-simbol yang terasosiasikan dengan misalnya apa, satanik, nggak ada. Kenapa? Karena saya nggak suka. Atau cari di rumah saya simbol-simbol yang berkaitan dengan rokok misalnya, nggak ada. Karena saya nggak suka ngerokok. Gitu kan ya. Nah, artinya kalau seandainya orang itu tidak mau diasosiasikan dengan satu hal tertentu atau sesuatu tuh mulai jadi problem bagi dia, berarti kita bisa menduga ada sesuatu di dalam hati dan pikirannya yang membuat dia untuk ya mempermasalahkan sesuatu itu. Karena bagi orang lain nggak bermasalah, bagi dia bermasalah. Selama berpuluh-puluh tahun nggak ada diurusin tentang desibel azan, lalu kemudian tiba-tiba diurusin. Nah, ini berarti pasti ada sesuatu yang membuat orang itu atau sekelompok orang itu atau ya seinstitusi itu untuk mempermasalahkan hal itu. Nah, ini yang kemudian matching dengan narasi-narasi selama ini, Islamofobia. Itu aja sih sebenarnya. Bahwasanya kalau seandainya azan itu dikumandangkan itu adalah bentuk intoleransi, kan gitu. Bahwasanya kalau orang muslim menunjukkan identitasnya itu berarti mengancam. Kalau orang-orang muslim itu semakin pintar, mereka semakin berbahaya. Kalau Islam ini diterapkan menjadi sebuah aturan yang lebih luas lagi dalam sektor negara misalnya, ini akan menjadikan negara terpecah belah. Ini narasi-narasi yang matching. Sama kayak
pembatasan azan. Kenapa? Narasinya itu sama, narasi Islamofobia. Sehingga siapa kemudian yang menyuarakan begini? Ya pasti orang-orang Islamofobia. Mereka mungkin mengatakan, saya juga Muslim kok, saya juga gini, saya juga beriman kok, saya juga sholat kok. Iya, tapi kelakuan-kelakuan yang dilakukan itu tidak menunjukkan kecintaan terhadap Islam. Kan kita udah bahas tadi. Saya sebelum masuk Islam ya, saya nggak suka sama azan juga. Sama, bukan nggak suka ya. Ya azan terserah deh. Tapi nggak mungkin saya mengumandangkan azan dong. Atau nggak mungkin saya kemudian beliin orang speaker untuk azan dong. Nggak mungkin. Karena saya nggak menyukai itu. Itu bukan sesuatu preferensi saya kan gitu maksudnya. Ketika saya belum Muslim. Tapi ketika saya sudah Muslim, saya udah cerita bagaimana pengaruh azan tuh bagi saya. Bagaimana arti azan tuh bagi saya ketika saya sudah masuk Islam. Nah, maka itu yang bisa kita duga. Itu pertama. Why? Kenapa kebijakan kayak gini dibuat? Yang kedua, siapa yang paling diuntungkan sih sebenarnya dengan kebijakan kayak gini? Itu yang saya mikirin. Kalau kita pikirin deh, yang paling diuntungkan siapa sih? Orang-orang Muslim, jelas tidak. Orang mereka nggak ada masalah selama ini. Istri saya punya rumah di Pati. Di depannya itu langsung musola. Ini yang nonton ya teman-teman kampung ya. Di depannya tuh langsung musola. Jadi ini rumah ngesot itu sampai musola. Jadi ini rumah istri saya nih. Ini rumah istri saya di kampung nih. Ini mobil saya parkir di sini nih. Ini musola. Bisa dibayangin? Oke, ulangin lagi ya. Ini rumah istri saya nih. Ini rumah istri saya di Pati di kampung. Ini mobil saya parkir. Ini musola. Jadi antum kebayang ketika azan itu di belakangnya itu rumah orang-orang semua juga. Pinggirnya rumah orang, depannya rumah orang, sampingnya rumah orang. Ada nggak yang pernah protes ganggu? Nggak ada. Hampir tiap malam di kampung tuh ada sholawatan. Ada nggak pernah yang merasa teriak? Nggak ada. Saya bingung ini dibesarkan di mana orang-orang yang merasa bahwa azan ini adalah gangguan. Dibesarkan di mana? Apakah dibesarkan di tempat yang benar-benar dulu steril, nggak ada suara sama sekali? Atau nggak pernah ada maulidan misalnya, nggak pernah ada sholawatan misalnya, nggak pernah ada azan gitu? Sehingga nggak terbiasa, sehingga merasa ini harus diatur. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika kita membahas siapa yang paling diuntungkan, itu ngambil contohnya itu juga. Masya Allah. Ini saya coba menjelaskan dari segi pola pikir lagi ya. Kenapa Lik kamu itu suatu waktu saya tuh lagi pergi ke Turki ya, saya lagi pergi ke Turki. Lalu ada teman saya nggak mau makan kambing. Jadi ada teman saya Muslim, dia nggak mau makan kambing, katanya kambing tuh bau. Oke. Lalu saya mau menjelaskan dia, meyakinkan dia bahwa kambing tuh enak. Gitu kan, kambing tuh enak. Gimana cara menjelaskan kepada dia supaya kambing tuh enak dan dia mau makan kambing yang benar-benar enak banget kalau di Turki bagi saya. Nih, saya jelasnya begini. Lihat ya, analogi saya begini. Saya dulu bukan Muslim, saya bilang gitu. Saya dulu bukan Muslim dan saya makan babi. Oh gitu ya Ustaz ya? Iya. Babi itu enak nggak, Ustaz? Babi itu enak banget. Saya nggak bohong dong. Gitu ini. Babi itu enak banget. Oke. Lalu saya bilang sama dia, setelah saya masuk Islam, saya nggak makan babi lagi karena Allah mengharamkan. Dan saya setelah nggak makan babi lagi, saya makan kambing dan saya baru ngeh bahwa yang bisa menggantikan kenikmatan ketika Allah mengharamkan babi, yaitulah kambing. Paham ya analoginya ya? Sehingga dia langsung makan tuh. Karena kenapa? Karena dia bilang, kalau begitu bagi orang-orang yang bukan Muslim, mereka tuh makan babi gitu kan misalnya ya, dan mereka tuh merasa enak ketika makan babi. Berarti ini dari kadar seorang Felix Yeo yang sudah pernah merasakan dua-duanya gitu kan ya. Berarti ini seenak itu. Berarti dia langsung penasarannya bertambah sehingga dia makan kambing. Gitu kan ya. Analogi saya itu menunjukkan sesuatu yang saya samain gitu loh maksudnya. Jadi ini kambing gurihnya sama kayak babi gurihnya ketika saya dulu makan. Paham ya? Nah itu jadi kalau saya mau ngambil analogi itu saya senantiasa akan mengambil sesuatu yang mirip sehingga efeknya juga sama. Oke, kalau gitu bagaimana kemiripan yang pengen diambil? Coba kalian bayangkan kalau seandainya
agama lain itu punya tempat ibadah juga punya toa diarahkan ke tempat kalian juga 5 kali sehari kemudian bersuara. Kalian nyaman nggak? Atau gini deh, mungkin karena kurang kuat nih analogi yang pertama. Karena orang mikir kayaknya di tempat gua nggak ada tempat ibadah orang lain deh. Tempat gua masjid semua. Orang nggak relate mungkin kan itu kan ya. Orang nggak relate. Gimana ya tempat ibadah lain nggak ada tuh? Mohon maaf. Misal contoh ya gereja cuma segitu-gitu aja. Nggak banyak. Karena yang banyak Muslim nggak relate. Oh jadi mau ditambahin. Gimana kalau seandainya tetangga Anda punya anjing dan anjingnya menggonggong terus? Kira-kira kayak gitulah. Nah itu maksudnya. Kayak kata saya tadi kan ya, kambing itu sama kayak babi dulu ketika saya makan. Kira-kira kayak gitulah. Nah, sama kayak penjelasan, kalau Anda punya tetangga Anda punya anjing tuh menggonggong terus-menerus, Anda merasa terganggu nggak? Kira-kira kayak gitulah. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi, kalau seandainya mau di analogi itu mau disambung, itu ngeri sekali. Ngeri sekali. Kira-kira kayak gitulah gangguan azan. Paham ya? Nah, jadi saya pikir ya ini sesuatu yang sangat memang luar biasa. Dan sesuatu yang nggak pernah bermasalah, nggak pernah ada masalah sebelumnya, dipermasalahkan. Untuk apa? Wallahualam bishawab. Dengan narasi-narasi Islamofobia, untuk melanjutkan supaya match dengan narasi-narasi sebelumnya bahwa Islam itu adalah sumber masalah, sehingga orang takut dengan Islam, malas belajar Islam, simbol Islam dirusak. Oh ya, sorry, saya lupa jelasin. Apa yang terjadi ketika azan dilarang di Turki? Dalam bahasa Arab, langsung pemahaman orang tentang Islam itu sangat berkurang sama sekali. Orang jadi takut pergi ke masjid. Orang nggak punya lagi semacam kayak hype untuk pergi ke masjid. Saya difahami teman sekalian. Ketika syiar diganggu, itu maka kemudian Islam itu juga sebenarnya mau diperlemah. Karena kekuatan Islam itu ditunjukkan dengan syiarnya. Maka memperlemah kekuatan Islam itu bisa dilakukan dengan memperlemah syiarnya. Sengaja atau nggak sengaja, kita sadar atau nggak kita sadar teman-teman sekalian. Nah itu terjadi. Siapa yang paling diuntungkan dengan adanya pembatasan atau pengaturan volume masjid ini? Atau permasalahan azan ini, azan yang dimasalahkan, siapa yang paling diuntungkan? Wallahualam bishawab. Teman-teman silakan mikir sendiri. Saya cuma mengantarkan apa yang saya pikirkan ketika saya mendengarkan problematika tersebut, atau sesuatu yang benar-benar nggak problem tapi diproblemkan. Kenapa? Wallahualam bishawab. Bisa jadi untuk menutupi sesuatu yang borok misalnya. Karena ya orang-orang kayak gini yang mempermasalahkan, yang munculin masalah kayak gini kan sudah terkenal. Sudah terkenal orang-orang kayak gini, kelompok-kelompok kayak gini, ya senantiasa mereka ya mengurusi hal-hal yang nggak perlu, dan akhirnya yang perlu justru nggak diurusin sama sekali. Akhirnya mempermasalahkan hal-hal yang sudah biasa, dan akhirnya hal-hal yang biasa itu hal-hal biasa dipermasalahkan, hal-hal yang besar itu nggak diurus sama sekali. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita teman-teman sekalian, dan kita tuh pengen agar ketika kita mati orang mengingat kita dengan hal yang baik-baik, bukan mengingat kita dengan hal buruk-buruk. Selama dia hidup cuma di masa dia azan itu dipermasalahkan. Selama di zaman dia doang bahwasanya dipersekusi, kemudian pengajian-pengajian. Selama di zaman dia doang dibakar bendera tauhid dan seterusnya. Allah misal, mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah koreksi bagi diri kita pribadi, agar apapun yang kita jadikan sebagai simbol yang kita ingin berasosiasi dengannya itu adalah sesuatu yang kita cintai. Tapi kalau seandainya kita sudah mulai bermasalah dengan sesuatu simbol ataupun suatu tanda ataupun suatu indikasi yang terasosiasi dengan Islam, jangan-jangan di dalam hati kita ini tanpa kita sadari sudah mulai untuk tidak menyukai Islam atau mencurigai Islam. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.